Altar di seluruh dunia turun. Saat semua orang mempersembahkan barang paling berharga di tubuh mereka, berharap mendapatkan hadiah cahaya putih, kau malah mengeluarkan sebungkus snack pedas dan melemparkannya ke tengah altar. Orang-orang di sekitarmu menertawakanmu. Hanya orang miskin yang cari perhatian. Siapa sangka altar justru memancarkan berkas cahaya merah tingkat tertinggi. Di dalam cahaya muncul sebuah benda mitos yang belum pernah ada. Karena kau membangkitkan satu-satunya kemampuan mata kebenaran, dapat melihat koordinat dan kebutuhan yang terhubung ke setiap altar. Selama mempersembahkan barang sesuai kebutuhan, kau bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari altar. Tak disangka beberapa jam sebelumnya, kau masih seorang pekerja yang tabungannya diperas habis oleh mantan pacar. Dia membawa tas Dior yang baru kau beli, lalu berbalik dan naik ke Maybach baru. Saat kau berjalan di jalan kau merasa langit akan runtuh. Tak disangka langit benar-benar menggelegar. Lalu tak terhitung altar turun dari langit. Seketika seluruh dunia diselimuti kepanikan. Tiba-tiba matamu terasa perih. Saat membuka mata lagi kau mendapati, di altar tidak jauh dari sana, muncul satu baris tulisan yang hanya bisa kau lihat. Nomor altar 666. Koordinat terhubung jurang tanpa akhir. Seekor raksasa yang telah melahap segala sesuatu sedang tertidur. Waktu tanpa akhir membuatnya bosan. Saat ini dirinya mendambakan makanan yang memberi rangsangan rasa paling ekstrim. Saat itu orang-orang di sekitar juga berkumpul. Ketika seorang pria gemuk melempar roti di tangannya ke altar. Beberapa saat kemudian altar memancarkan cahaya putih lembut. Lalu muncul sebuah buah yang memancarkan cahaya aneh. Si gendut terengah-engah, tanpa ragu memasukkan buah itu ke dalam mulut. Lemak di tubuhnya ternyata cepat menghilang. Dalam sekejap berubah menjadi pria berotot dengan garis otot jelas. Pemandangan ini membuat semua orang tak bisa duduk diam. Mereka semua melemparkan barang paling berharga ke altar. Dalam sekejap, entah itu jam Patek Philippe atau emas berlian, kerumunan yang sudah gila semuanya melempar masuk tanpa peduli apapun. Kau melihat pemandangan ini dengan pikiran kosong. Karena hanya kau yang tahu, makhluk di balik altar hanya menginginkan rangsangan rasa yang ekstrim. Dan kebetulan kau memilikinya. Dulu seorang teman membawa pulang sebungkus snack pedas maut dari luar negeri. Kau hanya mencicipi satu gigitan, namun membuat bokongmu terasa terbakar selama 3 hari. Jika sepotong roti saja bisa mendapatkan buah penguat, kalau kau memberi sesuai seleranya, apa yang akan kau dapatkan? Memikirkan hal itu kau langsung berlari pulang, membongkar lemari dan menemukan sebungkus snack pedas maut itu. Setelah menenangkan diri kau tidak langsung keluar, melainkan membuka komputer untuk mencari informasi. Benar saja internet global sudah meledak. Semua situs dipenuhi kata altar. Seorang Syekh Timur tengah mempersembahkan satu mobil emas, dan dianugerahi kekuatan luar biasa. Seorang Taipan langsung membawa truk penuh batangan emas, dan menumpahkannya seluruhnya ke atas altar. Tak disangka malah mendapatkan hadiah cahaya biru. Altar membalas dengan sebuah benih bercahaya biru. Setelah ditelan oleh sang Taipan, ia memperoleh kemampuan mengerikan memanggil sulur tanaman. Selain itu ada satu berita lain, yang juga menarik perhatianmu. Negeri Sakura gagal berkorban dan memanggil makhluk pemakan manusia. Seorang master pedang mempersembahkan pedang leluhur. Namun yang muncul justru makhluk jahat diselimuti aura hitam. Saat ini negeri Sakura mengalami korban besar. Militer telah turun tangan. Kau melihat berita itu dan menarik napas dingin. Ternyata kegagalan persembahan bisa memicu bencana mengerikan. Karena itu mempersembahkan tepat sesuai keinginan sangatlah penting. Saat itu ponselmu tiba-tiba bergetar keras. Pengumuman darurat resmi negara naga. Hasil penelitian awal menunjukkan, persembahan ke altar misterius memiliki risiko besar dan batas jumlah. Setiap orang hanya boleh berkorban 1 kali pada altar yang sama. Setiap orang hanya boleh berkorban 3 kali per hari. Pada saat yang sama turunnya altar memicu denyut energi tak dikenal. Seluruh perangkat pengawas di dunia rusak total. Melihat ini jantungmu langsung menegang. Bukankah ini kesempatan emas dari langit? Kau melirik waktu di ponsel. Pukul 10 malam. Setelah mengemas snack pedas maut, kau tanpa ragu menyelinap kembali ke alun-alun. Tempat itu kosong tanpa seorang pun. Hanya tersisa persembahan kecil dari siang hari. Kau mengeluarkan sebungkus snack pedas maut dari saku, lalu dengan hati-hati meletakkannya di atas altar. Tiba-tiba altar mengalami perubahan besar. Sinar merah menembus langit. Dalam sekejap seluruh kota diselimuti cahaya darah. Penduduk yang masih berada di jalan beberapa kilometer jauhnya, juga ketakutan oleh pemandangan seakan kiamat ini. Pada saat yang sama kau menyadari, sebuah telur raksasa hitam muncul di atas altar. Kau segera memeluknya ke dalam dada, dan menghilang dari tempat itu tanpa berhenti sedetik pun. Pada saat ini di ibu kota negara naga, alarm markas Biro Pengelolaan Peristiwa Abnormal berbunyi. Seorang pria berwajah tegas bertanya,
Apakah koordinat sudah dikunci? Lapor Jenderal. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, area perkiraan telah dikunci. Lokasi di peta ternyata adalah kota tempatmu berada. Negara naga kota Jiangcheng wilayah barat. Jenderal menatap lingkaran merah itu dengan mata berbinar. Segera tetapkan tempat ini sebagai zona pengawasan tingkat S. Beritahu cabang Jiangcheng. Kerahkan segala cara untuk menyelidiki apa sebenarnya cahaya merah itu. Sementara itu kau sudah kembali ke rumah. Menatap telur raksasa di pelukanmu dengan penuh kebingungan. Benda apa sebenarnya ini? Masa ia harus dibuka lalu dibuat nasi goreng emas? Tiba-tiba sebaris tulisan muncul dari permukaan cangkang telur. Telur naga iblis jurang. Kualitas mitos. Setelah menetas akan memperoleh seekor naga iblis jurang sebagai pengikut. Kekuatannya bahkan mampu merobek dewa. Melihat deskripsinya kau langsung bersemangat. Siapapun yang sering bermain game pasti tahu. Mitos pasti adalah tingkatan tertinggi dari semua kualitas. Snack pedas maut ini benar-benar tidak mengecewakan. Tiba-tiba kau menyadari ada yang tidak beres. Mengapa mata ini bahkan bisa menganalisis benda hasil balasan altar? Kau segera berlari ke kamar mandi. Menatap dirimu di cermin dengan tajam. Benar saja sebaris huruf emas muncul. Mata kebenaran. Kualitas unik. Dapat menembus sebab dan akibat segala hal. Menatap altar. Dapat melihat koordinat dimensi yang terhubung serta kebutuhan sebab akibatnya. Menatap benda yang berkaitan dengan altar. Dapat melihat kualitas nama serta fungsinya. Jadi begitu. Tak disangka kegunaan mata ini sebanyak ini. Tiba-tiba kau teringat postingan yang pernah kau lihat sebelumnya. Banyak orang setelah berkorban mendapatkan sepotong kayu kering yang tak bisa dipahami. Atau sebongkah batu yang tampak biasa saja. Mereka tidak tahu apa kegunaannya. Hanya bisa terbuang sia-sia. Namun kau berbeda. Cukup dengan sekali pandang. Informasi benda-benda itu tak akan bisa bersembunyi. Kelak mencari barang langka murah pun bukan hal mustahil. Kemudian kau meletakkan telur naga ke dalam selimut. Melirik jam di dinding. Pukul 10:30 malam. Hari ini hanya tersisa 1,5 jam lagi. Saat ini kau masih punya 2 kesempatan persembahan. Memikirkan itu kau memasukkan barang-barang yang mungkin berguna ke dalam ransel. Seperti minyak angin korek api dan buku filsafat. Semua benda yang dianggap sampah oleh orang lain tidak kau lewatkan. Setelah akhirnya memasukkan sebilah pisau buah untuk pertahanan diri. Kau memperhatikan bingkai foto di atas meja. Xia Weiwei di dalam foto tersenyum cerah. Terpikir bahwa menyimpannya pun tak ada gunanya. Kau memasukkan foto itu ke saku untuk dibuang. Setelah keluar rumah kau langsung menuju kawasan industri terbengkalai di barat kota. Tempat itu sudah lama ditinggalkan dan medannya rumit. Merupakan lokasi yang sangat ideal untuk bertindak. Tak disangka ponselmu tiba-tiba berdering. Yang menelepon bukan orang lain, melainkan mantan pacarmu Xia Weiwei. Kau langsung menutup telepon lalu memblokir dan menghapus nomornya. Pada saat yang sama di sebuah hotel bintang 5. Xia Weiwei sedang bersama Zhang Yang. Dia mengira kau masih terpuruk di kamar sewaan yang kumuh. Siapa sangka detik berikutnya teleponnya justru ditutup. Amarah tanpa nama pun membara di dalam hatinya. Sampah yang sudah dia buang itu. Dengan hak apa berani menutup telepon? Zhang Yang merasakan perubahan emosi Xia Weiwei. Ada apa sayang? Satu kalimat sapaan sederhana. Langsung meredakan amarah Xia Weiwei yang baru saja muncul. Melihat pria di depannya dia merasa sangat puas. Dengan mudah bisa mengeluarkan tas puluhan ribu dan jam tangan ratusan ribu. Semua itu adalah persembahan terbaik di zaman ini. Sedangkan cinta dan janji, di hadapan peluang seperti ini sama sekali tidak berharga. Lagi pula dia telah mempersembahkan tas Dior yang kau belikan. Dan altar itu justru memancarkan cahaya hijau yang menakjubkan. Bahkan 2 persembahan berikutnya, tetap menghasilkan cahaya hijau yang langka. Semua ini menunjukkan bahwa dialah gadis pilihan takdir zaman ini. Zhang yang di sampingnya juga sangat memperhatikan Xia Weiwei. Namun jauh di dalam matanya tersembunyi penuh perhitungan. Awalnya dia hanya berniat menghabiskan sedikit uang untuk bersenang-senang. Tak disangka keberuntungan wanita ini ternyata begitu besar. 3 kali berturut-turut bisa menghasilkan cahaya hijau dari persembahan. Menyimpannya mungkin akan sangat berguna di masa depan. Di sisi lain, kamu telah tiba di kawasan industri terbengkalai. Kamu harus menemukan 2 altar yang cocok untuk persembahan sebelum pukul 12. Jika tidak kesempatan ini akan terbuang. Baru berjalan 2 langkah kamu sudah menemukan 1. Altar nomor 2509. Terhubung ke koordinat dunia mesin rongsokan. Seorang imp mekanik kecil yang senang mengumpulkan sampah. Ia memiliki obsesi yang hampir gila terhadap tutup botol. Kamu menggelengkan kepala sedikit. Imp mekanik pemungut sampah. Seberapa bagus pun bisa memberi apa. Lalu setelah berjalan lebih jauh. Sebuah altar muncul di hadapanmu. Altar nomor 8472. Terhubung ke koordinat kolam yang mengering. Seekor loh ikan mas yang hampir mati kehausan. Hanya ingin meneguk seteguk air tawar yang manis lagi. Yang ini juga tidak memuaskanmu.
sampai kamu berjalan ke sebuah gang penuh sampah. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, kamu mengunci pandanganmu pada altar ini. Altar nomor 4444. Terhubung ke koordinat teater ratapan. Seorang tokoh utama tragedi yang terjebak dalam siklus abadi di atas panggung. Merasa sangat muak dengan naskah yang sudah ditakdirkan. Saat ini ia mendambakan sesuatu yang berasal dari pengkhianatan nyata. Benda yang dipenuhi kebencian ekstrim dan penyesalan mendalam. Napasmu langsung tercekat. Nomornya ternyata 4444. Dan kebutuhannya sangat kejam hingga batas ekstrim. Tapi bukankah kamu baru saja ditinggalkan? Kamu mengeluarkan foto Xia Weiwei, lalu menggoresnya dengan pisau buah. Karena takut kebencian dan penyesalan tidak tersampaikan sepenuhnya, kamu mulai memejamkan mata dan mengingat. Kenapa kamu demam? Aku sudah janji dengan sahabatku untuk pergi belanja. Kamu minum air lebih banyak saja. Di mana akun gameku? Aku sudah menjualnya. Kalian para pria hanya tahu bersenang-senang sampai lupa tujuan. Uang beberapa ribu itu kusimpan untuk beli makanan enak bagi kita. Kamu juga seharusnya lebih dewasa. Aku tidak mau ikut menderita bersamamu. Mulai sekarang kita memang bukan dari dunia yang sama. Tolong jangan lagi menggangguku. Mengingat hal itu kamu tiba-tiba tersenyum. Mengambil korek api dari saku. Membakar sebagian foto hingga menghitam. Lalu langsung meletakkan persembahan di altar. Tiba-tiba pilar cahaya ungu menjulang. Gerakannya lebih tertahan dibanding cahaya merah. Namun warna cahaya ini belum pernah disebut dalam berita. Kamu pun tak bisa menahan rasa harap. Lalu terlihat 5 lembar tiket usang melayang. Kamu langsung menggenggamnya di tangan. Item seri tiket masuk babak keempat. Kualitas epic. Item konsumsi sekali pakai. Saat digunakan, dapat memaksa membangkitkan ketakutan atau kenangan paling menyakitkan. Menyebabkan keruntuhan mental selama 3 detik tak bisa bergerak. Ternyata tingkat epic, walau tak sebanding dengan telur naga awal. Namun tetap alat kontrol kuat 3 detik. Cukup untuk menentukan hidup dan mati dalam pertempuran. Dan tampaknya benda ini adalah item satu seri. Jika semua bab sebelumnya terkumpul, apa yang akan terjadi? Kamu tak sempat berpikir lama. Karena waktu menuju tengah malam tinggal setengah jam. Kemudian kamu menyusuri seluruh kawasan industri. Altar bernomor 7550. Terhubung ke koordinat persimpangan kebingungan. Seorang penjelajah yang tersesat, mendambakan petunjuk arah yang benar. Kamu menggeleng dan berbalik pergi. Kebutuhan ini sama sekali tak bisa kamu penuhi. Setelah berjalan sedikit lagi, sebuah altar menarik perhatianmu. Altar bernomor 19888. Terhubung ke koordinat perpustakaan sunyi. Seorang kepala perpustakaan yang sudah lanjut usia, mendambakan satu pujian tulus dari orang lain. Awalnya kamu ingin memilih yang ini saja, namun teringat masa hidup susah dulu. Kamu memutuskan harus memaksimalkan keuntungan. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya kamu menemukan sebuah bengkel besar. Di dalamnya sebuah altar berdiri dengan aneh. Altar bernomor 101.010. Melihat nomornya kamu tidak terlalu peduli. Namun segera kamu menyadari ada yang tidak beres. Nomor ini ternyata adalah kode biner. Terhubung ke koordinat singularitas logika. Sebuah super AI yang hampir melahirkan kesadaran diri. Ia menguasai berbagai perhitungan kompleks. Namun tetap tak mampu memahami satu hal. Mengapa makhluk berakal memikirkan hal yang tak berguna bagi kelangsungan hidup? Ia mendambakan sampel dari kebijaksanaan yang tak berguna itu. Kamu langsung memutuskan inilah pilihannya. Lalu mengeluarkan sebuah buku dari ransel. Buku filsafat berjudul Keberadaan dan Ketiadaan. Ini benar-benar cocok sempurna dengan kebutuhannya. Setelah meletakkan benda itu di altar, suara bising tajam seakan menusuk gendang telinga. Udara pun dipenuhi bau komponen elektronik terbakar. Kamu langsung panik. Jangan-jangan CPU-nya malah terbakar. Tiba-tiba pilar cahaya emas menjulang ke langit. Seluruh bengkel terselimuti cahaya. Jantungmu berdegup kencang. Siapa sangka hanya dalam beberapa jam, kamu berhasil mengumpulkan cahaya merah, ungu, dan emas. 3 jenis cahaya yang bahkan belum muncul di internet. Tiba-tiba hawa dingin mematikan menyerang dari belakang. Dengan bantuan cahaya terang kamu melihat sesosok bayangan hitam. Ia melesat dengan kecepatan yang bukan manusia. Ujung pisau hampir menembus punggungmu. Namun di detik berikutnya, tubuh penyerang tiba-tiba membeku di tempat. Lalu terdengar jeritan kesakitan. Belati pendeknya jatuh ke tanah. Ia memegangi kepalanya dengan penuh penderitaan. Karena saat kamu belum sempat bereaksi, kamu langsung menggunakan tiket masuk babak keempat. Membuat lawan terjebak dalam ingatan menyakitkan selama 3 detik. Kamu segera mencabut pisau buah di pinggang. Dengan satu tebasan cepat kamu menghabisinya. Setelah itu kamu bersandar ke dinding dan gemetar tak terkendali. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya kamu membunuh. Melihat mayat lawan, kamu memalingkan kepala dan memuntahkan seluruh isi perut. Beberapa saat kemudian kamu memaksa diri untuk berdiri.
Ternyata cahaya tingkat tinggi memang melambangkan peluang, namun juga merupakan tanda kematian. Ia akan menarik para pengintai yang bersembunyi dalam kegelapan. Kemudian kamu menyadari di atas mayat itu muncul 2 bola cahaya putih redup. Mata kebenaran aktif, pengikat kaki ringan, kualitas biasa, sedikit meningkatkan kecepatan bergerak dan daya lompat. Status tanpa pemilik. Lalu kamu melihat item lainnya. Jimat daya tahan kualitas rendah. Kualitas biasa, sedikit meningkatkan daya tahan tubuh. Status tanpa pemilik. Melihat kata tanpa pemilik, pikiranmu terguncang hebat. Sebuah aturan kejam muncul di benakmu. Membunuh demi merampas harta. Selama menghabisi lawan, kamu bisa mengambil semua item hasil persembahannya. Orang ini bisa memiliki 2 item berguna. Kemungkinan besar sebelumnya juga pernah menyerang orang lain. Namun mengapa di internet hanya ada laporan tentang berbagai cahaya, tanpa satupun informasi yang menyebutkan risiko ini? Semakin dipikir semakin membuat bulu kuduk merinding. Bukan berarti tidak ada yang tahu, melainkan orang-orang yang tahu semuanya memilih diam. Sebagian dari mereka bernasib sama seperti mayat di tanah. Sebagian lagi ingin menjadi pemburu, dan sebagian lainnya tidak berani bicara. Misalnya pihak resmi, karena mengumumkan hal ini sama saja dengan mengakui secara terselubung bahwa tatanan sosial yang ada telah runtuh. Hukum hutan gelap mulai mengambil alih. Seluruh dunia akan benar-benar menuju jurang kekacauan. Memikirkan hal itu kamu tak berani membuang waktu. Setelah menyimpan bola cahaya putih, kamu segera menoleh ke tengah altar. Di sana terdapat sebuah kubus logam seukuran kepalan tangan. Gudang dimensi turun, kualitas legendaris. Setelah terikat memberikan ruang dimensi awal 1000 meter kubik, dapat menyimpan dan mengambil item terkait altar dengan pikiran. Ternyata ini adalah item tingkat legendaris, dan juga merupakan perlengkapan logistik. Kamu langsung teringat telur naga iblis yang masih ada di rumah. Memasukkannya ke dalam ruang ini jelas paling aman. Saat jari menyentuh kubus itu, dalam kesadaranmu muncul sebuah ruang maha luas. Lalu dengan satu pikiran, tiket masuk babak keempat juga dimasukkan ke dalamnya. Setelah semua selesai kamu melirik ponsel, baru lewat tengah malam. Kemudian kamu menyimpan pisau buah yang berlumuran darah. Bersiap meninggalkan tempat penuh masalah ini. Namun baru berjalan 2 langkah, tiba-tiba kilat besar membelah langit. Disusul tetesan hujan sebesar kacang kedelai. Padahal beberapa saat lalu langit masih cerah berbintang. Mengapa tiba-tiba hujan deras turun? Hujan ini terasa tidak normal. Kamu tetap diam dan tidak berani bergerak gegabah. Meski di tasmu ada payung, namun kamu tidak tahu apakah hujan ini berbahaya atau tidak. Lagi pula bahkan hal seperti turunnya altar saja sudah terjadi. Bukan tidak mungkin hujan ini bisa membuat manusia bermutasi. Kemudian kamu mengeluarkan ponsel dan mulai mencari informasi. Benar saja forum mulai dipenuhi kabar tentang hujan. Sebelumnya topik panas masih soal persembahan. Sekarang semuanya berubah jadi pertanyaan para pengguna forum. Di tempat kalian juga petir dan hujan turun. Bro, hujan ini pasti bermasalah. Jangan kehujanan nanti bisa bermutasi. Aku kehujanan. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan cewek. Jangan sampai aku berubah jadi mayat hidup. Kecepatan pembaruan postingan sangat cepat. Hatimu pun perlahan tenggelam. Jika hujan ini benar-benar bisa menularkan, maka akibatnya tak terbayangkan. Belum sempat kamu memikirkan jalan keluar, tiba-tiba sebuah postingan berwarna merah membuat jantungmu berdebar. Sial, terjadi sesuatu besar.